Selamat siang semuanya, nama saya Erningrat. Saya memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan melihat sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya operasi tumor otak. Ditemukan ada saraf yang menjepit saraf mata saya. Selama ini selain berobat ke rumah sakit kontrol ke dokter saya sedikit melakukan meditasi di rumah, tapi itu juga yang meditasi lewat YouTube. Bagi saya itu cukup. Sangat bersyukur saya masih bisa diberi kesempatan atas kehendaknya saya berada di sini mengikuti kegiatan meditasi Tapo Brata. Ini baru pertama kali buat saya. Yang awalnya saya agak ragu-ragu untuk mengikuti ini, tapi oleh kakak-kakak saya tercinta, saya diajak ke sini untuk melakukan Tapo Brata. Saya berpikir apa saya bisa dengan kondisi saya seperti ini. Yang sebelumnya saya memang secara pribadi saya aktif orangnya, gerakan saya aktif. Tapi saya ngebayang saya harus berdiam diri, bagi saya ya oke lah, itu nggak terlalu masalah ya. Yang selama ini saya di rumah kan selalu didampingi oleh pasangan saya tercinta yang selalu mendampingi saya. Tapi saya pikir oke, saya memberanikan diri, walaupun terus terang sehari sebelumnya saya mengalami sedikit demam. Bahkan sampai 1-2 hari di sini saya masih belum terlalu enak. Saya pikir saya tidak mau menyusahkan siapa-siapa, walaupun itu kakak saya sendiri. Pertama terus terang saya ingin tahu apa sih sebenarnya meditasi yang dilakukan di sini, Tapo Brata yang sampai 6 hari ini apa sih gitu. Dan ternyata menjalankan ini sehari 2 hari itu memang terus terang bagi saya berat, stres sedikit mungkin ya. Itu ketika melakukan kegiatan olahraga secara fisik saya masih bisa melakukan gerakan tekuk lutut ya, gerakan tangan merenggangkan seperti itu bisa. Cuman karena ini saya harus tahu ini seperti apa sih gerakan ini. Kan ini bukan gerakan yang umum ya. Dan ternyata kan ada videonya. Nah, saya juga berpikir saya tidak mau mengganggu peserta yang lain gitu. Jadi saya berpikir oke, saya akan melakukan gerakan yang kira-kira menurut saya ini instruksinya seperti ini gitu kan. Tapi ternyata saya dibantu juga oleh kakak saya tercinta dan juga keponakan saya. Dan satu hal lagi, menurut saya instruksi-instruksi yang diberikan sederhana, bahasa-bahasanya itu sederhana yang mudah kita pahami. Kelihatannya sangat sederhana, kedengarannya sederhana. Tapi ketika kita melakukannya itu dampaknya dahsyat. Ini bagi saya dahsyat sekali. Yang dimana saya duduk, mungkin ini yang paling lama ya, saya bisa duduk 45-1 jam. Itu bagi saya kok ringan. Sepertinya badan saya ringan seperti itu. Saya bisa berdiam sekian lama, walaupun saya gampang kesemutan atau agak kram, tapi itu saya tahan dulu. Ketika saya nggak tahan karena kram itu, saya berganti posisi duduk saya. Tapi secara keseluruhan dari hari ketiga sampai ke hari 6, bahkan sampai tadi pun itu saya merasa badan saya ringan dan tidak mengalami keluhan-keluhan yang berarti ya, maksudnya keluhan. Mungkin
di punggung saya waktu hari itu. Makanya waktu itu saya sempat fokus di mana, di punggung saya. Metode-metode juga yang diajarkan di sini, metode teknik-teknik meditasi ini ilmu yang banyak sekali yang saya dapatkan di sini, luar biasa, yang oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Bahkan ada yang memang saya belum pernah dengar gitu. Teknik-teknik ini yang benar-benar membimbing saya untuk melakukan meditasi yang benar. Makanya saya merasa, oh ini tempat yang memang benar buat saya. Jadi setelah saya operasi otak itu, saya memang berpikir saya mau terapi apa ya. Saya kayaknya sudah kayak jenuh gitu untuk ke rumah sakit apa gitu. Memang saya nggak diberi obat oleh dokter saya, tidak diberi obat. Cuman ya pola hidup seperti ini, makan gini aja. Tapi selebihnya saya berpikir untuk terapi apa ya gitu. Terapi yang saya pikir di otak saya terapi, tapi saya belum menemukan gitu kemana gitu. Belum ada informasi-informasi yang, dan ternyata saya diberi petunjuk, oh ternyata di sini saya bisa diberi suatu kekuatan, ketenangan dengan pemikiran-pemikiran yang memberi saya kedamaian. Saya berpikir ini di tubuh saya sekarang ini, saya banyak sekali merasa selama ini saya kurang memperhatikan tubuh saya. Sekarang saya sudah bisa melakukan pemikiran dengan harmonis, terus cinta kasih. Itu yang membuat saya benar-benar tenang, damai, yang sepertinya ini nanti berdampaknya lebih baik buat diri saya sendiri dan tentunya buat orang-orang terkasih, orang-orang di sekitar lingkungan saya. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat bersyukur atas ini semua kehendaknya, dan meditasi ini saya ingin menguatkan lagi diri saya untuk melakukan meditasi ini dengan menguatkan pemikiran harmonis saya, membagikan cinta kasih kepada tubuh saya yang selama ini sepertinya saya cuek atau saya ignore aja gitu. Tapi ternyata saya diberi suatu tambahan ilmu yang tentunya saya ingin mempertajam nantinya. Dan saya juga harus berkomit pada diri saya sendiri, ini demi kebaikan saya, kesehatan saya sendiri, untuk menjalankan meditasi ini dengan baik dan mempertajam teknik-teknik ini. Sekarang ini saya memang memusatkan meditasi saya di sekitar area kepala, cakra di kepala, terus yang dekat alis, kadang cakra di di dada udah pasti, di ulu hati juga. Tapi kebanyakan saya pusatkan di kepala saya. Ini yang saya dapat pelajaran yang sangat berharga dari Pak Mertuada juga. Saya mendapatkan masukan untuk lebih menguatkan pemikiran harmonis dan cinta kasih pada tubuh saya. Saya sangat menganjurkan, terutama ke kaum peserta muda. Saya sangat kagum pada peserta kaum muda yang berada di sini, millennials, bahwa kalian ini adalah generasi penerus. Jadi tolong sampaikan
meditasi ini ke sahabat-sahabat kalian, ke lingkungan kalian, entah itu nanti di dunia bisnis atau dimanapun, bahwa ini healing yang benar. Jadi kalau mau liburan ke Bali, ini healing yang benar, karena ini benar-benar untuk masa depan generasi bangsa kita. Jadi itu aja pesan saya bagi kaum muda ini yang berada di sini. Bahkan saya tahu ada yang masih kelas 1 SMA, itu benar-benar saya salut luar biasa. Saya berterima kasih sudah memberi saya sedikitnya energi positif pada diri saya.